Ritani Pasca. Itu siapa ya Ritani Pasca ya? 11A2 itu. Kayaknya murid Lause nggak ada itulah. Tolong diganti itu namanya. Itu nama kakakmu atau gimana itu ya? Yang masuk pakai nama Ritani Pasca. 11A2. Siapa itu ya? Ya. Ya, tempat salah langsung keluarkan ya. Cao Sanghao ya, Cao Sanghao. Itu Ritani Pasca tempat salah langsung keluarkan ya. Supaya dia masuk dengan nama yang sebenarnya. Nggak ada murid Lause namanya Ritani Pasca ya. Terus kelas 11A lagi dah. Nggak ada ya. Mungkin minta kakaknya minta sekolah di mana. Coba masuk dengan nama kamu ya. Oke ya. Febi Triana Pasari Bu. Tambahkan kelasmu Febi. 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 Febi tambahkan kelasnya Febi. Oke ya. Nah. Jadi ingat ya. Hari ini tanggal 4 Maret adalah hari terakhir sebelum ujian MIT. Ujian MIT kita itu dimulai tanggal 15 sampai tanggal 20. Minggu kemarin pun udah langsung kasih tahu ya. Dan hari ini kita adalah pertemuan ke-6 ya. Nah, pertemuan ke-6 jadi pertemuan terakhir. Minggu depan kenapa? Minggu depan kan baru tanggal 11. Iya, betul, tanggal 11. Tapi libur, kita tidak ada Zoom. Karena itu hari raya agama Islam ya. Misra ya. Hari raya agama Islam. Jadi 11 Maret itu kita tidak ada Zoom. Kita libur. Nah, di 11 Maret itu nanti akan langsung postkan kisi-kisi ujian Mandarin untuk ujian MIT ya, ujian pertengahan semester ini ya. Sebanyak 25 soal pilihan berganda ya, 25 soal pilihan berganda. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ada? Oke, nggak ada, langsung jelaskan ya. Langsung jelaskan lagi ya. Ngerjain tugas ya, ngerjain tugas di pertemuan 5 ada temanmu langsung gak sebut nama di sini ya. Dia kerjain tugas tidak hati-hati. Yang seharusnya biasa dia dapat nilai tinggi jadi nilai jelek ya. Nah, jadi di sini langsung ingatkan lagi ada tercium bau ya. Sampai tutup mulut, gak usah begitulah ya. Kita di layar Zoom gitu ya, nggak mungkin Lause bisa cium bau kamu bisa cium bau Lause ya. Ya nggak usah tutup mulut lah gitu loh. Nanti semua pakai masker aja. Jadi kalau pakai masker gimana pula kita mau bicara ya. Nah gitu ya. Dengar nggak Lause bicara? Kan nggak dengar ya. Oke, jadi kita di layar Zoom ya nggak usah lah ya tutup mulut begitu ya. Nanti kalau keluar kita baru pakai masker ya, biar aman kita ya. Oke, hati-hati dalam menjawab tugas ya. Hati-hati dalam menjawab tugas, jangan sampai tugasnya itu nilainya jelek. Lause selalu janji loh. Nah, selalu janji ke murid-murid Lause untuk tambah nilai plusnya seperti di layar Zoom ini. Nah, Lause tidak kasih kesempatan menjawab lagi hari ini. Lause akan jelaskan. Jadi siapapun nantinya, ya saat Zoom ini ada 10 soal.
Ya, ada 10 soal, kita bisa lihat. Nah, ini nanti akan Lause jelaskan, ya. Yang versi pertama ini ada kumpulan kosakatanya, ini Lause akan jelaskan. Setelah itu kamu bisa lihat soalnya ya. Nah, soalnya di layar Zoom ini ada 10 soal. Nah, 10 soal ini seperti minggu yang lewat juga. Tapi banyak yang tidak kirim ke WA Lause ya. Mungkin dia sibuk main game ya. Lause dia ngerti lah ya. Beli kuota bukannya untuk belajar, bukan untuk tugas, tapi beli kuota untuk main game ya. Nah, mungkin lebih asik main game atau mungkin dia main game bisa dapat duit banyak ya, nggak ngerti lah Lause ya. Nah, jadi 10 soal ini kamu salin kembali, tulis kembali bahasa Indonesianya, baru nanti waktu Lause jelaskan bisa kamu gabung-gabungkan kosakata ini menjadi kalimat yang kita perlukan. Foto dan kirim ke WA Lause. Semua berhak mendapatkan plus 20 ya. Berhak mendapatkan plus 20. Termasuk yang ikut Zoom dan yang tidak ikut Zoom juga boleh ikut ya, boleh ikut. Nah, jika nilai tugasmu semua dari pertemuan kita setelah habis UH1 kita ada pertemuan 5 ya, pertemuan 4, 5, 6, 3 pertemuan ya, 4, 5, 6. Di pertemuan 4 dan di pertemuan 5 banyak yang tidak kerjain tugas. Lause nggak ngerti ya, Lause nggak ngerti apa tujuan kamu sebagai seorang anak dan tanggung jawab kamu sebagai seorang murid yang nantinya itu untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang tua kamu dan bukan untuk guru kamu. Guru kamu hanya mengajarkan saja ya, mengajarkan saja. Ngeri, Lause lihatnya aja terkejut ya. Di 7A lumayan banyak ya. 7A lumayan banyak. Pertemuan 4 belum dikerjakan, pertemuan 5 juga belum dikerjakan. Di 7B juga lumayan banyak ya, pertemuan 4 dan pertemuan 5. Di 7C agak mending ya, lebih sedikit. Dan di 7D, wah gak usah bilang lagi, 7D itu capai rekor ya. Nah, 7D paling parah, pertemuan 4 hampir 20 orang ya, pertemuan 5 lebih dari 20 orang yang tidak kerjakan tugas. Langsung jadi heran ya. Oke, heran pun percuma, gak usah heran. Kita sekarang dengar aja penjelasan Lause. Sebelum Lause jelaskan, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, nggak ada ya, nggak ada. Lause jelaskan dulu ya. Kita lihat versi pertama. Perhatikan kosakata Mandarin ini. Sebutkan mana saja kosakata di bawah ini yang dipakai di dalam kalimat yang disusun berbahasa Indonesia. Berarti dia berkaitan dengan versi kedua. Kita lihat yang A. Yang A dia bacanya cese. Nada sama-sama dia nada keempat ya. Ce artinya ini, se adalah. Jadi cese ini adalah. Ya, cese ini adalah. Yang B, makanya kamu dengar baik-baik dan kalau bila perlu kamu mau tulis, mau catat ya catat silakan ya. Jadi kalau kamu nggak catat, kalau nggak dengar atau dengar saja nggak catat, ya terpaksa nanti setelah jam kita ini kamu harus buka kembali ya rekaman Lause di YouTube ya. Oke, kita lihat yang B. Yang B itu bacanya lili. Nada keempat, nada keempat. Lili itu nama orang ya, nama orang. Lause kalau Meli apa ya? Meli kita lihat tulisan Me. Lause akan tuliskan di layar Zoom Lause di sampingnya. Nah, ini ada tulisan Me, M-I-N-E-I ya, Me.
Meli itu artinya cantik ya. Meli itu artinya cantik. Contoh kita bilang Atalia, Meli, Titania, Meli ya. Berarti Atalia cantik, Titania cantik. Yang lainnya langsung nggak bilang ya semua cantik ya. Yang merasa perempuan semua cantik. Oke ya, yang merasa perempuan semua Meli ya. Oke, nggak mungkin laki-laki langsung bilang Meli ya. Oke, nggak mungkin Bonardo, Bonardi, Meli, enggak ya. Nah, kalau untuk laki-laki apa? Untuk laki-laki itu ganteng. Ya, ganteng itu tulisannya bagaimana? Soy. Nah, kamu bisa lihat tulisan soy. Nah, lihat. Dia tulisannya hampir sama dengan Lause punya se, hanya kurangi satu garis. Nah, kamu lihat tulisan Lause dulu. Tulisan Lause. Nah, kamu lihat tulisan Lause. Nah, lihat se-nya itu ya. Hanya kurangi satu garis, bacanya sudah lain. Bacanya jadi baca soy. Soy itu artinya ganteng ya. Bonardo, Bonardi, soy gitu ya. Jadi Bonardo, Bonardi ganteng gitu ya. Nah, itu tulisan Lause punya se yang kedua. Lihat, hampir sama ya. Tinggal kurangi satu garis saja udah artinya bacanya udah lain, artinya udah lain ya. Oke, itu sekedar penjelasan antara yang cantik dan yang ganteng. Semua ganteng, semua cantik ya. Oke, kita lihat yang C. C bacaannya ciao se. Sama-sama dia nada keempat. Ciao itu dia mengajar. Ciao itu artinya mengajar ya. Se itu ruangan. Ya, ruangan. Jadi ciao se itu ruangan tempat mengajar atau sekarang kita sebut ya kelas. Mungkin kamu pun udah rindu kali sama kelas ya. Kepingin masuk kelas sudah ya. Kelas tiap jam di sekolah di dalam kelas. Tapi kasihan loh. Lause mau lihat murid Lause hanya bisa lihat di komputer saja ya, di laptop saja. Nggak bisa tatap muka langsung. Mudah-mudahan tahun ajaran yang baru bisa saat itu kamu udah kelas 8 ya. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa tatap muka ya. Oke, kita lanjut. Setelah Ciause tadi ruang kelas atau kelas, kita masuk dia yang ke D. D itu semak. Semak itu biasanya untuk kalimat tanya. Artinya apa? Nah, kalau semak dengan ma, apakah? Ya, dia lain ya. Lainnya maksudnya kalau ma, apakah? Yang di Z, kamu bisa lihat yang di Z. Ma, apakah? Itu selalu dalam kalimat dia harus di belakang. Tidak boleh di depan. Tapi kalau yang semak, ya, yang D, apa? Dia bisa di depan, dia bisa di belakang kalimat ya. Oke. Kita masuk dia ke E. Nah, E bacanya I Cang, sama-sama nada pertama. I itu satu, Cang itu untuk satuan gimana ya? Satuan untuk apa? Unit meja ya, unit barang gitu ya. Nah, satu kursi, satu meja ya, dia bisa pakai cang ini ya. Nah, jadi icang itu bisa artinya satu unit ya, satu unit. Nah, kita gabungkan dia dengan F. F itu cuoce. Cuoce itu artinya meja. Jadi satu unit atau satu buah meja, icang cuoce. E dengan F digabung, icang cuoce, jadi satu unit meja ya. Nah, sedangkan yang untuk PA, yang G ya, IPA itu juga bisa untuk satu unit. Tapi dia itu untuk satu unit untuk kursi. Ya, untuk kursi. Kursi kita bisa lihat dia ya di H. Setelah G, H-nya itu ada IC. Nah, IC itu artinya kursi. Jadi IPA, IC satu unit kursi.
Ya, 1 unit kursi. Kita masuk dia ke I bacanya xiao zhang. Nah, tadi kamu bisa lihat di i-chang ya, 1 unit itu ya. Bisa dia 1 lembar juga bisa cang ya. Nah, di sini yang i itu bacaannya xiao zhang. Nah, xiao itu artinya kecil. Ya, xiao itu artinya kecil. Chang itu apa, so? Lembar? Bukan. Nah, kalau dia di sini xiao chang, chang itu menandai marga. Marga dari suku Tionghoa, salah satu marga dari ratusan marga untuk orang Cina di sana. Ini dia termasuk marga yang dalam urutan terbesar gitu ya. Nah, seperti kalau dalam suku Batak, Simbolon, Silitonga gitu, nah, itu marga besar gitu ya. Nah, jadi Chang ini dia termasuk marga besar. Kalau di Indonesia kan Chang ini Tio ya, Tio, T-I-O, Tio ya. Jadi marga Chang. Jadi kenapa dia disebut Xiao Chang? Karena dia marga Chang dan orangnya masih kecil. Jadi dia nggak tahu namanya, makanya dia dipanggil Xiao Chang gitu ya. Oke, kita lihat yang J. J itu ada tulisan Pai Pan. Pai itu putih, ya Pai itu putih. Jadi pan itu papan. Nah, itu zaman sekarang orang menulis ya kalau di kelas itu tidak pakai. Nah, tidak pakai apa? Tidak pakai papan hitam lagi. Yang K itu heipan, papan hitam. Ya, yang J itu papan putih ya. Papan putih atau bahasa Inggrisnya whiteboard ya. Jadi kalau K papan hitam blackboard ya. Oke ya, sedikit-sedikit bahasa Inggrisnya ya. Kalau mau banyak pun nggak ngerti loh saya. Oke, kita lihat yang L. Nah, kalau kita pakai papan hitam yang K tadi, heipan, nah kita harus memakai yang mana? Yang L ini. L ini apa? Bacaannya penpi. Penpi, nada ketiga sama-sama. Penpi itu apa? Kapur tulis ya. Kapur untuk menulis di papan hitam ya. Kita lihat yang N. M itu li. Nah, li itu biasanya dipakai untuk di dalam ya, di dalam ruangan, di dalam apa, itulah li ya. Nah, li yang ini lain dengan li yang B ya. Nah, oke, kita lihat yang N. N itu ada tulisan yo. Yo itu nada ketiga, yang mana artinya yo itu ada ya, artinya ada. Kita masuk yang O. O itu bacaannya xiao, nada ketiga juga ya. Xiao itu artinya kecil ya, kecil. Kecil ya, tadi di xiao chang sudah ada ya, xiao. Oke, kita lihat yang P, C. Nah, C di sini untuk 1 batang. 1 batang pensil, 1 batang pulpen ya, untuk sebatang ya. Jadi kalau sebatang harus tambahkan 1 di depannya, ice ya, ice ya. Jadi ce itu artinya batang. Dan yang Q, Q itu bacaannya he di mana artinya dan ya, dan ya, he artinya dan. Papa dan mama, papa he mama. Atau kita bisa lihat yang S dengan T, Lao Shi He Xie, guru dan murid ya. S dengan T kita gabungkan dia, kita pakai kata bantu he di dan ya. Jadi Lao Shi He Xie, guru dan murid. Oke, itulah penjelasan Q. Yang untuk R-nya te. Nah, te ini dia kata benda yang artinya punya, kepunyaan, selalu dia pakai untuk membantu kalimat yang di depan, huruf yang di depan. Ya, misalnya guru punya, lao shi te, murid punya, xie shen te, ya. Nah, jadi itulah kegunaan dia sebagai kata benda, tapi artinya punya.
atau kepunyaan ya. Nah, tadi S dengan T udah langsung jelaskan. S lause guru, T itu murid, Shesheng, dan U kita lihat di sini bacanya hai. Hai itu artinya masih, ya masih. Oke, kita lanjut dia ke P. Nah, P di sini bacaannya cai. Cai itu artinya di tempat ya, di tempat mana, di tempat ini, di tempat itu. Cai harus selalu pakai cai. Ya. Contoh dia kita gabung antara N dengan P, Yu Cai ada di tempat ya, Yu Cai. Jadi ada di tempat ya. Kalau cai di W jadi lain lagi. Ya, cai di W di sini cai-nya bukan di tempat lagi. Nah, di sini dia bacanya xian cai. Nada keempat sama-sama. Xian cai itu artinya sekarang ya. Xian cai itu artinya sekarang. Dan kita masuk ke yang X. X itu artinya yung. Yung itu memakai ya, nada keempat. Yung itu artinya memakai. Pakai gitu ya. Dan yang Y itu ada tulisan xie zhi ya, xie zhi itu menulis tulisan ya, menulis tulisan Mandarin xie zhongwen zhi ya, zhongwen zhi. Zhongwen itu bahasa Mandarin ya, zhongwen. Oke, kamu lihat tulisan zhongwen. Ya, ini dia tulisan Zhongwen. Zhongwen itu bahasa Mandarin. Nah, jadi jika kamu mau menulis tulisan Mandarin, xie ce-nya ini kamu harus pisahkan dulu. Zhongwen-nya taruh di tengah. Xie zhongwen ce ya, xie zhongwen ce. Nah, begini ya. Kita pisahkan dia, masukkan Zhongwen-nya, baru ce-nya terakhir. Ce-nya salah. Nah, nanti langsung perbaiki ce-nya. Nah, ini. Nah, kamu bisa lihat di layar Jomlause ya, xie zhongwen zhi. Begitulah menulis tulisan Mandarin. Nah, tadi di D sudah Lause jelaskan semua itu artinya apa, dan yang di Z yang terakhir ma. Ma itu artinya apakah. Kalimat tanya yang selalu dia harus di belakang kalimat. Tidak boleh di depan kalimat seperti dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu? Ya, tidak ya, tidak boleh. Dia harus di belakang kalimat. Setelah kalimatnya disusun, baru belakangnya apakahnya, mana di belakang. Titik, tanda tanya. Oke, sampai di sini penjelasan Lause. Ada yang mau bertanya, silakan. Baru nanti kita bahas yang 10 soal itu. Ada? Silakan, siapa yang mau bertanya silakan, gak usah malu ya. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Kalau nggak mau bertanya, kita akan lanjut. Saya akan jelaskan yang 10 soal ini. Oke ya, kita lihat 10 soal ini. Ya, yang pertama, ini adalah kelas saya. Ya, ini kita bahas bersama. Jadi kita tidak berebutan nilai ya. Kita tidak berebutan nilai. Ya, kita bahas bersama. Ini adalah kelas saya. Ini adalah ce-se. Tadi udah ada ya. Ce-se. Kelas saya. Saya duluan ya. Nggak boleh kelasnya duluan ya. Ya, saya punya. Kamu harus pakai saya punya. Wote. Ya, tulisan saya tahu kan? Ada nggak di layar Zoom kita? Nggak ada. Langsung tuliskan tulisan saya. Nah, ini tulisan saya. Wo. Ya. Tadi udah ada ya. R. Yang artinya punya kepunyaan. Untuk kata benda ya. Jadi susunannya begini. 这是我的教室 ya. 这是我的教室. Langsung susun, kamu bisa lihat 我的
这是 langsung 老师 susun ambil yang A, 这是 这是 nah, 我的 baru gabungkan 我的教室. Nah, selesai ya. Nah, jadi tulisan gua juga ada, bisa kamu ambil ya setelah tulis. Nah, susunannya beginilah. Ini adalah kelas saya, 这是我的教室. Oke ya. Nah, mau dicatat bisa ya. Oke, kita lihat yang soal nomor 2. Soal nomor 2, dia bacaannya di dalam kelas ada guru dan murid ya. Di dalam kelas ada guru dan murid ya. Di dalam kelas tadi kita bisa lihat di dalam kelas ingat ya tadi pakai li ya. Li itu di dalam yang n. Ya, yang n. Oke ya. Nah, kelas yang mana? Kelas yang C ya. Jiao shi li, jangan li jiao shi. Ya, jiao shi li susunannya yang C dengan yang n ya. Jiao shi li yu ada yang n, guru lao shi dan he baru xie murid. Ya, semua ada ya di layar jumlah saya. Jadi susunannya jiao shi li yu lao shi he xie. Nampak semua ya? Nah, jiao shi li, jiao shi-nya itu yang C, li-nya itu yang N, yu yang N, lao shi yang S, dan itu yang Q, dan yang terakhir xie murid itu yang T. Nah, jadi jiao shi li yu lao shi he xie. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 dia bacaannya masih ada papan tulis hitam dan meja kursi. Masih ada ya, masih ada papan tulis hitam dan meja kursi. Ya, masih ada kita pakai hayo. Ya, kita lihat masih itu hai ya, masih itu hai. Yang u ya, hai, yu-nya itu yang n ya, hayu, heipan, papan tulis hitam, heipan, kamu lihat heipan yang k, dan ya, dan meja, zuozi, dan itu pakai he yang q. Meja zuozi yang F, baru koma kursi ize ya. Jadi keseruannya adalah hayo heipan he zuozi ize. Jadi semua ada ya di daftar kosakata langsung semua ada. Oke, kita kembali lihat yang soal nomor 4. Di kelas kita masih ada 5 batang kapur tulis. Mungkin kelas mereka masih pakai papan hitam ya. Jadi di kelas kita ya, di kelas kita masih ada 5 batang kapur tulis. Oke, kita lihat kosakatanya. Kelas kita woman, kita itu woman ya. Ada nggak tulisan woman? Oke, langsung tuliskan woman. Kita tulis tulisan woman. Ya, inilah tulisan woman. Bisa lihat di samping. Ya, woman itu kita ya. Woman jiao shi. Nah, jiao shi kamu pakai yang C. Woman jiao shi hai yu. Hai masih. Yu ada ya. Jadi yang U dengan yang N. Women jiao shi hai yu.
Ya, masih ada 5 batang. 5 kamu pakailah tulisan bahasa Mandarin 5 apa? U, I, O, San, Se, U. Ya, ambil tulisan U. Nah, ini tulisan U. Batang, nah tadi batang yang P ya, uce, ya, yang P, uce, kapur tulis yang L, penpik, penpik ya. Jadi keseruannya adalah, 我们教室还有5支文笔. Nah itu ya, selesai ya. Oke, kita lihat yang soal nomor 5. Di kelas dia ada 11 unit meja dan 11 unit kursi. Di kelas dia ya, bukan di kelas saya ya. Nah, oke, kita lihat daftar kosakatanya. Jadi diutamakan dia pakai cai-nya dulu. Cai ta ya, cai ta di ya, di dia ya. Jadi harusnya di dia. Cai ta te. Nah, karena dia benda, kita harus pakai te. Ya, ta dia ya. Cai ta te. Jiao shi li. Ya, kelas di dalam kelas. Jiao shi li. Ya. Zai ta de jiao shi li. Hayo masih ada. Hayo. Sei zhang. 11 ya. Sei. 11 tulisan 11 sei ya, sei bisa kamu lihat di layar lause. Sei 11. Nah, ini dia sei ya, 11. Oke, 11 sei zhang zuo zi meja. Ya, sei zhang zuo zi meja. He dan sei pa tetap dia 11-nya. Baru seipa ije kursi. Ije kursi yang H ya. Oke, jelas ya. Jadi keseruannya adalah zai ta de jiao shi li hai you sei zhang zuo zi he sei pa ije. Nah, itulah ya, jelas ya. Oke, kita lihat kembali soal nomor 6. Kelas kita sekarang pakai papan tulis putih. Nah, ini udah canggih ya. Oke. Nah, udah canggih ya. Kelas kita sekarang pakai papan tulis warna putih itu ya, warna putih maksudnya. Kelas kita, 我们教室 ya, 我们 tadi udah langsung tuliskan ya, kelas kita. Jadi jangan kitanya kamu terakhir tulis ya, dia harus terbalik dengan bahasa Indonesia. Jadi woman-nya itu duluan ditulis. Woman jiaoshi xianzai sekarang ya, xianzai udah ada yang w, yung pakai yang x, pai pan j ya, yang j, pai pan, papan tulis putih ya, papan tulis putih. Jadi keseruannya 我们教室现在用白板. Oke, kita lihat yang nomor berikutnya yaitu nomor 7. Guru memakai atau pakai spidol menulis. Spidol itu dalam bahasa Mandarin adalah pai pan pik. Ya, pai pan pik. Jadi kamu lihat ada pai pan. Ya, yang J paipan. Nah, kamu ambil yang L piknya itu. Pen pik itu kapur tulis, piknya itu pensil ya. Nah, jadi digabung jadi paipan pik itulah spidol. Ya, paipan pik itulah spidol. Nah, jadinya macam mana? Jadinya lao shi yong, guru memakai ya, pakai. Lao shi yong yang X, pai pan pik, pai pan baru ambil piknya yang L, yang ambil piknya yang sebelah kanan. Ya, lao shi yong pai pan pik menulis xie zhe, xie zhe-nya yang Y ya, xie zhe, oke ya.
Jadi kalimat keseruannya adalah Lao Sư Yong Pai Pan Pi Xie Ce. Ya. Kita lihat nomor berikutnya, nomor 8. Di nomor 8 ini dia bertanya, apakah papa kamu adalah guru? Nah, ingat tadi Lao sudah bilang, apakah dalam bahasa Indonesia selalu dia di depan. Tapi apakah di dalam bahasa Mandarin yang bacaannya ma itu harus dia di belakang. Nah, jadi kalimatnya bagaimana? Kamu harus sebutkan dulu. Ya, sebutkan apa? Papa kamu. Jadi ni papa, ya, ni papa, se adalah Lao Sema, ya, ni papa, se Lao Sema. Nah, se adalah kamu bisa ambil di yang a ada tulisan se, ya. Jadi ni papa se Lao Sema. Nah, itulah dia susunan dalam bahasa Mandarinnya. Jadi jangan kamu bikin seperti dalam bahasa Indonesia, ma-nya taruh di depan, tidak boleh, salah ya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nomor 9. Bu guru, kami ada di kelas. Bu guru, kami ada di kelas. Kami ya, pakai kembali tadi tulisan woman ya, woman. Bu guru, nah, kamu ingat Lao Sư itu hanya untuk guru. Jadi untuk membedakan dia guru laki-laki, guru perempuan. Nah, di sini Lao Sư sebut dia bu guru, berarti kamu harus pakai tulisan perempuan di sini, taruh di depan Lao Sư-nya ya. Nah, kamu bisa lihat tulisan perempuan di sini yang dimana bacaannya adalah ni. Ya, tulisan ni ini artinya perempuan, ya. Oke. Jadi kaminya di depan dulu, susunannya harus kami di depan. Jadi woman te, kami punya, ya, kami punya apa? Kami punya bu guru, ya. Kami punya bu guru ada di dalam kelas, ada di kelas. Jadi woman te, ya, woman te dengan bantuan te yang r, ni Lao Sư, ya, bu guru, cai ada di tempat, jiao se li, jiao se itu ruangan kelas, li di dalam ya. Jadi susunannya woman te ni Lao Sư, cai jiao se li. Woman, nah ini langsung tulis lah, langsung tulis di layar juga langsung. Woman te, womannya udah ada ya, womannya nih. Nah, woman kamu ambil te kata bantunya, punya kepunyaan yang r, woman te ni, nah perempuan, baru gabungkan ambil lausnya. Cai ada di tempat yang dimana cai ini bisa kamu kutip dari free ya, cai di tempat. Oke ya, woman te ni Lao Sư cai jiao se li. Jiao se itu kamu bisa kutip dia di yang C. Jiao se itu ruangan kelas. Li di dalam yang M. Oke ya. Woman te ni Lao Sư cai jiao se li. Itulah dia. Kita lihat yang nomor berikutnya, yaitu nomor terakhir, nomor 10. Kelas ini ada 11 unit meja dan 21 unit kursi. Kelas ini ada 11 unit meja dan 21 unit kursi. Kelas ini, kamu di sini harus pakai ceke ya, ceke. Karena dia memakai ini saja ya, dia bukan ini adalah. Nah, kamu pakai ceke. Ceke jiao se li, ya, ceke jiao se li, kamu kutip jiao se-nya, ruang kelasnya yang C, ceke jiao se li, li-nya yang N, yo ada yang N, sei, tadi angka 11 sudah langsung tuliskan, seicang, nah, icang tadi itu ya, yang E,
是一张桌子 meja